Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Heri Purnomo dari SMK Negeri 1 Cikande, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian tetapi didampingin dengan Ibu Erniasih, SPD GR. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Cikande. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah baik Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas kehadirannya hari ini. Mungkin hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu ya. Iya, Pra-observasi. Jadi nanti kegiatan ini dilakukan sebelum nanti Ibu melakukan observasi kegiatan belajar di kelas. Nah, tujuan dari observasi ini adalah mengetahui ya Bu ya, mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas supaya nanti pembelajaran Ibu menjadi lebih baik lagi. Mungkin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya sebelum nanti melakukan observasi. Pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan tujuan ya Bu ya, berkaitan dengan tujuan. Nah, menurut Ibu, tujuan dari pembelajaran Ibu nanti itu seperti apa ya? Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi ketika nanti saya melakukan observasi di kelas, rencana saya akan menerangkan materi tentang descriptive text yang berhubungan dengan topik Great Athlete. Jadi nanti mereka mendeskripsikan seorang atlet seperti itu Pak. Adapun tujuan pembelajaran yang saya akan tunjukkan kepada mereka yang harus mereka capai, yang pertama yaitu setelah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, peserta didik menyusun teks deskriptif terkait beberapa topik yang dipilih oleh kelompok dengan baik. Jadi nanti gambaran saya ketika saya diobservasi nanti saya akan membuat sebuah kelompok, beberapa kelompok, kira-kira 5 kelompok. Nanti di 5 kelompok itu saya berikan topik yang berbeda-beda berdasarkan dengan deskriptif teks yang berhubungan dengan Great Athlete. Contohnya misalkan kelompok 1 saya berikan topik misalkan Cristiano Ronaldo, kelompok 2 siapa, dan sebagainya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, jadi setelah menyusun teks deskriptif, peserta didik dapat menyajikan hasil teks deskriptif yang telah disusun. Jadi ketika mereka sudah menyusun teks deskriptif berdasarkan strategi yang akan saya perkenalkan kepada mereka nanti, mereka akan menyajikannya di depan kelas. Seperti itu Pak. Oke, seperti itu ya Bu. Jadi saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran Ibu itu ada 2 ya Bu ya. Iya, ada betul. 2. Jadi pertama itu menganalisis fungsi sosial. Kemudian selanjutnya itu menyusun teks deskriptif seperti itu ya Bu ya. Jadi menyusun dan terakhirnya itu menyajikan Pak. Jadi menganalisis itu masuk ke dalam menyusunnya. Jadi setelah mereka menganalisis struktur teks baru mereka menyusun teks deskriptifnya, itu tujuan pertamanya. Yang kedua baru mereka mempresentasikan hasil teks deskriptifnya. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas pemaparan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai. Karena memang bahasa Inggris itu kan mencakup 4 skill ya Pak ya, 4 kemampuan, ada listening, speaking, reading, dan writing. Jadi karena ini materinya berhubungan dengan teks deskriptif, jadi area pengembangan yang akan saya capai pada observasi nanti yaitu writing, yaitu kemampuan menulis anak, di mana spesifikasinya mereka harus bisa menulis tentang teks deskriptif dengan topik Great Athlete, seperti itu Pak. Jadi saya simpulkan bahwa area pengembangan Ibu itu di kemampuan writing pada materi deskriptif teks ya. Oke Ibu, terima kasih. Selanjutnya nih ada pertanyaan ya Bu ya. Bagaimana rancangan strategi Ibu nih dalam melakukan pembelajaran di kelas? Terima kasih Pak. Jadi rancangan yang akan saya laksanakan nanti ketika observasi mungkin akan saya gunakan media pembelajaran PJBL Pak, Project Based Learning, karena memang writing itu kan memang produktif skill ya. Jadi mereka saya latih untuk memproduksi sebuah teks deskriptif. Nah, untuk strategi menulis yang akan saya demonstrasikan nanti, saya akan menggunakan strategi PLIS. PLIS itu adalah singkatan Pak. Jadi PLIS itu P-nya itu pick, L-nya itu list,
E-nya itu evaluate, A-nya itu active, S-nya itu supply, E-nya itu end. Jadi bisa saya simpulkan nanti mereka ini menggunakan strategi list dengan beberapa langkah. Jadi list itu maksudnya mereka melis atau atau memilih salah satu topik tentang great athlete. Misalkan mereka akan menggambarkan sebuah atlet Cristiano Ronaldo misalkan, itu adalah picknya. Lalu list itu mereka nanti langkahnya yaitu mereka akan brainstorming tentang kosakata mereka yang berhubungan dengan Cristiano Ronaldo, misalkan Cristiano Ronaldo itu ganteng atau seperti apa, something like that gitu ya. Terus evaluate berarti mereka nanti mengevaluasi kata-kata yang mereka merasa penting itu akan ada di teks deskriptifnya. Lalu aktif itu mereka akan nanti menyusun sebuah kalimatnya. Setelah itu supply, mereka akan membuat kalimat-kalimat yang tadi mereka buat ke dalam sebuah paragraf. Baru end itu mereka akan menyusun atau menjadikannya sebuah teks deskriptif. Seperti itu Pak gambaran saya. Oke Bu, terima kasih Bu. Tadi dari jawaban Ibu, saya menyimpulkan bahwa strategi yang dipersiapkan oleh Ibu yang pertama tadi menggunakan model pembelajaran PJBL Ibu ya. Iya, betul. Kemudian menggunakan strategi yang Ibu istilahkan dengan quiz tadi Please, ya. iya. Oke Bu, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan kembali nih Bu. Jadi tadi sudah memberikan strategi, arti pengembangan dan tujuan untuk pembelajaran ini. Nanti Ibu media yang digunakan itu apa kira-kira? Jadi media yang akan saya gunakan karena sekarang itu abad 21 yang mengharuskan siswa itu menggunakan teknologi. Jadi nanti saya akan menggunakan aplikasi Canva. Canva. Jadi sebelum menggunakan aplikasi Canva, mungkin sebelum mereka pembelajaran saya akan membuat sebuah tes untuk diagnostik. Jadi saya menggunakan aplikasi Quizzes nantinya. Setelah menggunakan aplikasi Quizzes itu untuk tes, saya akan menggunakan aplikasi Canva di dalam proyek pembuatan yang akan mereka rancang. Nah, setelah mereka buat di aplikasi Canva, nanti saya akan integrasikan ke Flipbooks. Mungkin Bapak juga pernah dengar apa itu Flipbooks. Nanti proyek yang mereka buat itu tampilannya akan bagus sekali seperti e-book yang kreatif. Jadi ketika mereka pindah halaman akan itu ya. Jadi saya akan memperkenalkan kepada mereka media-media yang akan mendukung mereka membuat project deskriptif teks ini. Seperti itu Pak. Oke Bu, terima kasih. Kemudian untuk pelaksananya kapan ini Bu? Untuk pelaksanaannya mungkin di sekitar bulan Januari ya Pak ya. Karena sekarang kan udah mau pembagian rapot, setelah itu libur semester, mungkin bulan Januari gitu. Untuk minggunya nanti kita lihat. Di bulan Januari ya Bu ya? Di bulan Januari. Jadi nanti pada waktu yang Ibu sebutkan tadi di bulan Januari Bu ya? Iya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan observasi, nanti kita ketemu lagi Bu. Ketemu lagi untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Dan kemungkinan akan didampingin oleh guru pengajar praktik ya Bu ya. Baik Pak. Oke Bu, sebelum saya akhiri percakapan ini, saya ingin tahu nih Bu, dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan nih? Oke, terima kasih Bapak. Mungkin karena ini percakapan yang berhubungan dengan praobservasi, sebelum kita terjun langsung ke kelas, mungkin yang saya bisa dapatkan hari ini, saya bisa lebih mempersiapkan diri ketika saya mengajar nanti, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu lebih dapat diterima oleh mereka sendiri gitu, oleh peserta didik. Jadi tujuan pembelajarannya cepat tercapai ketika kita mempersiapkan sedemikian rupa sebelum kita masuk ke kelas, seperti itu Pak. Jadi saya refleksikan hari ini memang kegiatan ini memang perlu dilakukan sebelum kita masuk ke kelas gitu Pak.
Oke Bu, terima kasih atas kehadirannya dan sudah melakukan percakapan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca ya Bu ya. Terima Iya, kasih. terima kasih sama-sama Bapak. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya yaitu proses observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Morning. Yes. Okay, how are you this morning? Are you fine today? Yeah? Okay, thank you so much. Okay, as usual, I would like to take the roll. So if I ask your name, so please you say present, okay? Okay. Anissa. Adistira. Umroh. Yunita. Okay, thank you so much for the present today. Okay, it's time to pray together. Jadi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Maybe Maida, can you lead the pray together? Kita berdoa dulu. Duduk siap. Siap. Belajar apa dengan tanpa jeda bersedang mulai. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text atau text deskripsi. Oke. After you have learned about descriptive text, setelah kalian mempelajari tentang descriptive text ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, you must identify about context. Jadi kamu harus mengidentifikasi tentang konteks, gagasan pokok, dan informasi rinci dari descriptive text about historical places in Banten, lisan dan verbal yang disajikan dalam bentuk multimodal. Yang kedua, you must communicate it. Jadi kamu harus mengkomunikasikan ide dan pendapat sederhana dalam berbagai diskusi. Jadi intinya, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat dan menulis sebuah teks deskriptif dengan tema yang sesuai dengan historical place in Banten. Oke, selanjutnya, I would like to give you a pretest before. Jadi ibu akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu. Link pretest ini sudah saya share ke WA group kalian. Silakan kalian buka. You must check it and do that. Silakan kerjakan pretest terlebih dahulu. Don't forget, you must write about your full name and then your class. For example,
information about Bali? Coba, Aida. Aida, have you gone to Bali before? Jadi kayak healing maksudnya. Di Bali tuh banyak banget turis yang dia pakai Gambarkan dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih Aida. Please give applause for Maya. So for this moment, I would like to divide you four groups. Di sini three groups. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok saja karena di sini cuma ada 3 kelompok. This is the first group, the second group, and then the third group. Oke? Jadi ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, jadi kenapa ibu memberikan kalian membentuk sebuah kelompok? Karena kalian akan membuat sebuah project. You must quit about project. Jadi project ini adalah kalian harus membuat teks deskripsi dengan media Canva dan Hazin Flipbooks. Nanti akan saya sampaikan dulu bagaimana cara membuat teks deskripsi teks dalam media Canva yang diintegrasikan dengan Hazin Flipbooks. Oke? Oke, kalau ada gambaran, so kita ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi setelah ibu bagi kelompoknya, di sini kelompok 1 itu nanti topiknya sudah saya tentukan. Topik 1 itu tentang Benteng Spillwich yang ada di Banten. Siapa yang pernah ke Benteng Spillwich? Nanti kalian silakan lihat saja di Google kalau tidak tahu Benteng Spillwich itu kayak apa sih gitu. Kalau kalian tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya, pasti kamu pernah deh ke sana kayaknya ya. Untuk kelompok 2 itu tentang Keraton Kayuan Banten. Siapa yang pernah ke Banten pasti ngelewatin Keraton Kayuan. Yang selanjutnya ada Keraton Sorosoan, dan yang kelompok 4 Gedung Juang 45. Oke? Selanjutnya, nah, I would like to give you lembar kerja project. Jadi untuk membuat project yang tadi, saya akan memberikan lembar kerja project kepada setiap kelompok. Silakan nanti dibagi ketua kelompoknya siapa, sekretarisnya siapa, anggotanya siapa. Setelah itu kalian akan berbagi tugas deh. Sebelum melaksanakan project ini, berarti kan kalian harus tahu dulu tempatnya di mana, ya kan? Kalian bisa survei dulu ke tempatnya. Oh, ini ada namanya Keraton Kayuan, seperti itu. Lalu kalian di sini kegiatannya apa? Misalkan mengunjungi Keraton Kayuan sesuai dengan topik yang dipilih kelompok tadi ya. Setelah itu alat dan bahan, misalkan media Canva yang tadi. Lalu Hazin Flipbooks-nya ya kan? Setelah itu dijadwalkan, misalkan pergi ke Keraton Kayuannya hari apa, kita tanya-tanya di sana. Luasnya Keraton Kayuan itu berapa, untuk apa Keraton Kayuan itu, dan sebagainya. Paham? Oke, saya akan bagikan lembar kerja proyek ini kepada setiap kelompok. Silakan diskusikan untuk membuat sebuah proyek ini, dan mudah-mudahan hasil produknya juga bagus
double ya. Ini double. If I like this, you say double. Oke? Ini apa? Double. Ini apa? This. Ini apa? That. Oke, so I have 3 words. Jadi saya punya 3 kata. Ini double, ini this, ini that. Oke? Are you ready? Ready. So I say double. Oke, this. No, this bukan this. Yang putihnya kelihatan this. Kalau that yang hitamnya kelihatan. Oke? Coba double. Oke, this. Oke, that. Oke, sekarang berhadapan dengan temannya. Oke, coba berhadapan dengan temannya. Berhadapan dengan temannya. Oke, berhadapan dengan temannya. Ada temannya? Nah, silakan. Kalian lirik mata temannya dalam-dalam. Bener coy. Oke, pandang mata temannya dalam-dalam. Oke. Benar itu temannya deh. Benar lah. Namanya siapa deh? Oke, so tadi ingat ini double, ini this, ini that. Oke, jadi tangan kamu dan tangan teman kamu beradu. Like this. Oke nggak? Coba berdiri aja deh. Contohnya begini. Berdiri. Nanti kita berdiri ya. Berhadapan dengan teman ya. Ya, one, two. Double, double, this, this. Double double this Oke, double, double, that, that. double double that that Oke, double, double, this, that. double double this that Oke, double this, double this double that. double that. Semuanya, are you ready? Ready. Double this, this. Double, double this, this. Double, double that, that. Double double that that. Double, double this, that. Double double list that. Double this, double that. Double this double that. Oke, paham ya? Sudah semangat lagi? Oke, kalau sudah semangat lagi, setiap kelompok nanti akan mengadakan presentasi ke depan tentang topik yang dimilikinya. Oke? Stop dulu deh. Stop. Okay, have you finished about the project worksheet? Udah selesai untuk membuat kerja proyeknya? Oke, sekarang kalian buat ke dalam aplikasi Canva lalu nanti dipresentasikan. Oke? Oke, kelas, mulai lagi ya. Udah ditunjuk. Udah. Okay, class, it's time to presentation from the each group. Jadi untuk waktu sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari proyek kamu ya. Oke, maybe from the first group, please come forward. Satu orang yang jadi ininya biar untuk klik-kliknya. Slide selanjutnya yang presentasi bersama. Capeknya Siapa yang mau jadi ininya? Filenya yang mana deh? Oke, filenya yang mana sudah dikirim ke WA Ibu? Oke, yang mana filenya? Filenya yang mana? Yang ini ya? Oke, don't forget you must introduce your member. Pertama kamu perkenalkan diri dulu semuanya baru Baik. perkenalkan kamu. Oke, di sini aja dulu baru nanti perkenalan. Oke, please attention. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Benteng Sandwich Banten. Di sini adalah
silakan dijelaskan slide per slide-nya. Jadi ini nama-nama kota kita dan di sebelah sini gambaran untuk tempat deadline struktur di setelahnya. Oke, setelah belajar dulu tadi pikirnya apa? Deadline struktur di setelahnya untuk bekerja dan untuk itu ada 6 di sini. Dan organ right di sini ada sama titiknya. Pokoknya ini ada sama efeknya tuh ada untuk lainnya Bisa apa? Please read about your product. Read about your descriptive text. Yuk, baca bareng-bareng aja. Okay, stop. Thank you so much. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much. This is good about this. Ini ya. Udah. Pause, Kak. Okay, thank you so much. This is the presentation about the book. And then it's time to refleksi. Jadi hari ini kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. So this time I have sticky notes here. Jadi di sini saya memiliki sticky notes. And then I have a question, what have you learned from these activities? Jadi apa yang sudah kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini? So I would like to share one by one. Jadi saya akan bagikan sticky notes ini satu-satu kepada kalian. Kalian jawab pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? So after you answer this question, setelah kalian menjawab pertanyaan refleksi ini, silakan kalian tempelkan di bagian sana, oke? Silakan ditempelkan di bagian sana. Okay, so I would like to share one by one. Okay, please write down about your reflection for today. Silakan tulis apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Perasaan kamu gimana, senang atau tidak? After this, you must put this note in the slide. Ya, silakan tulis. Kenapa? Kenapa?
put this note in a whiteboard. Tempelkan di whiteboardnya. Di post nih. Di post Pak. Oke, good job. Nah, jadi ini adalah hasil refleksi kita hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan lebih menyenangkan lagi pembelajaran. Oke? Oke, next slide. Okay, it's time to post test. So, link post test, I have to share your WhatsApp group. So, please take and do that. Silakan dikerjakan dulu. Okay, have you finished? Yes. Okay, you have finished. It's time to pray together before we close this class. So, Maida, can you lead the pray before we close together? Before we close this learning today? Yuk kita berdoa dulu. Duduk. Siap. Siap. Apa pelajaran HP-nya kita baca doa dalam hati, baca doa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap belajar dengan giat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Purnomo, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, dan pada kegiatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Erniasi SP3R. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Cikande dan menjadi guru yang dilakukan observasi di kelas. Oke, di sini saya juga didampingi oleh Ibu Rini Sianingsih. Beliau adalah pengajar praktek di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Erni. Ya, Assalamualaikum Bu waalaikumsalam. Rini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Oke, pada kegiatan kali ini di pasca observasi nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, seperti pertanyaan-pertanyaan di kegiatan pra observasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan kegiatan observasi yang Ibu lakukan di dalam kelas Ibu ya. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan nanti juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran Ibu pada saat di kelas. Iya. Oke, pertanyaan pertama mungkin saya ingin tahu nih Bu, perasaan Ibu ketika sudah melakukan observasi di kelas. Oke, terima kasih Pak Heri. Izin Bu Rini saya menjawab pertanyaan Pak Heri. Pertanyaannya tadi perasaannya Pak Iya, ya? perasaan Bu, Iya. perasaan Ibu. Jadi perasaan saya ketika saya dilakukan observasi ketika KBM berlangsung kemarin, saya merasa tertantang Pak. Kenapa saya bilang tertantang? Karena saya merasa ketika pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu diperhatikan oleh satu orang, berarti kan pasti akan ada namanya evaluasi, akan ada namanya evaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Jadi itu membuat saya lebih bersemangat lagi sehingga saya bisa mengetahui apa kekurangan saya ketika pembelajaran berlangsung, sehingga nantinya diharapkan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ketika evaluasi itu muncul. Seperti itu Pak. Oke. Dari jawaban Ibu, di sini nanti perasaan Ibu tertantang ya Bu ya, Ya, tertantang dan sekali merasa karena merasa diperhatikan. Berterima kasih ya. juga karena Terus, diperhatikan. jadi tujuan Ibu di sini supaya ada
ada perbaikan Iya. perbaikan tentang pembelajaran Ibu. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya nih ada pertanyaan, bisa diceritakan lagi Bu yang area pengembangan Ibu di kelas dan kemudian strategi langkah-langkahnya apa aja? Oke, terima kasih. Izin lagi Bu Rini. Jadi area pengembangan yang saya hendak capai ketika pembelajaran di kelas kemarin yang dilakukan oleh observasi oleh Pak Heri, area pengembangan saya yaitu kemampuan writing pada materi descriptive text. Kita tahu writing itu memang namanya productive skill ya Pak ya. Jadi writing itu perlu dilatih, jadi itu fokus saya kemarin, dan area pengembangannya itu writing, dan strategi yang saya lakukan kemarin yaitu saya memakai strategi PLIS. PLIS itu adalah singkatan Pak. Iya. Jadi P itu adalah pick, L itu adalah list, E itu evaluate, A itu active, S itu supply, E itu add. Nah itu strategi PLIS itu saya integrasikan ke dalam teknik menulis. Karena maksudnya P itu adalah pick, itu berarti langkah-langkahnya adalah pilihlah topik. Kemarin saya memberikan topik kepada setiap kelompok itu berbeda-beda, sehingga mereka bisa memilih satu topik itu. Yang kedua yaitu list itu mereka mendaftarkan ide-ide mereka atau kosakata mereka yang berhubungan dengan topik mereka. Jadi dalam hal ini mereka brainstorming gitu kan. Yang ketiga strateginya yaitu evaluate. Jadi mereka mengevaluasi kata-kata yang mereka sudah curahkan tadi menjadi beberapa yang penting saja yang sesuai dengan topik. Lalu yang selanjutnya ada active itu berarti mereka membuat sebuah kalimat berdasarkan kata-kata yang tadi sudah mereka curahkan. Lalu supply, mereka membuat atau mencurahkan kalimat-kalimat itu ke dalam satu paragraf deskriptif. Lalu N itu mereka menilai kembali mana yang namanya identification, mana yang namanya description-nya. Seperti itu Pak, itu Oke, strategi yang terima saya kasih. gunakan kemarin. Oke, Bu. Jadi ini saya simpulkan bahwa untuk area pengembangan yang Ibu lakukan itu writing ya Bu ya. Ya, Writing, kemudian strateginya itu menggunakan PLIS ya, Iya. istilah PLIS. Oke Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih, tadi Ibu area pengembangannya itu dan langkah-langkah itu sudah berhasil dilakukan nggak? Oke, alhamdulillah kemarin ketika saya melihat project-project, karena saya kemarin menggunakan model pembelajaran project based learning, kemarin project-project yang mereka hasilkan memang alhamdulillah sudah memenuhi syarat yang diikuti oleh langkah-langkah di strategi PLIS itu. Jadi sudah dilakukan ya Bu Ya, ya. sudah Jadi dilakukan. strategi dan area pengembangannya Iya. sudah tercapai. Oke Bu, ada nggak sih Bu kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan Oke. pada saat di kelas? Mungkin ketika kemarin pembelajaran di kelas, kekurangan saya mungkin kurangnya diferensiasi Pak. Mungkin kemarin memang produk yang saya berikan ke anak itu sama, yaitu produknya menghasilkan sebuah writing yang dibuat di dalam aplikasi Canva lalu diintegrasikan dengan yang flipbooks itu kan. Semua kelompok sama kan, seperti itu produknya. Jadi menurut saya kekurangan saya kemarin yaitu produknya kurang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa tersebut. Jadi semuanya sama antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sama produknya, tetapi hanya bedanya topiknya saja yang dibedakan begitu. Nah, berarti di sini kurangnya di diferensiasi produk. Iya, Jadi produk. setiap di kelas itu produknya hasilnya sama ya Bu? Iya, hasilnya sama. Oh gitu, oke. Gimana itu, apa yang Ibu lakukan untuk perbaikan ke depan? Tadi kan kekurangan Ibu ya, Iya. tahu ya, jadi kekurangannya di diferensiasi produk. Iya. Dan untuk langkah selanjutnya, apa yang Ibu lakukan? Oke, mungkin langkah selanjutnya yang saya lakukan mungkin nanti saya akan petakan dulu nih anak-anak, atau saya berikan dulu asesmen diagnostiknya mereka itu mau lebih minatnya kemana. Kan anak itu kan nggak, kebanyakan kan ada yang suka pakai aplikasi Canva, ada yang suka menulis manual gitu kan. Jadi mungkin nanti saya akan petakan siapa yang sukanya menulis manual, biar nanti mereka ditulisnya di sebuah karton gitu, biar produknya bervariasi. Yang sebagian kelompok lagi mungkin dibuatnya di aplikasi Canva, seperti itu Pak. Mungkin nanti lebih bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa aja. Oke, nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa yang Ibu akan lakukan jadi memetakan keinginan siswa Iya. murid itu ya. Jadi di sini nanti Ibu melakukan tes diagnostik itu ya, tes diagnostik, kemudian melihat apakah terjadi dua perbedaan yang nanti yang senang Canva, menavigasi Iya. dan Yang senang satu nulis manual seperti gitu, itu. biar Jadi enak. dibedakan Iya, seperti biar itu. nanti Oke. kita adakan galeri walking juga Pak. Kalau Oh, misalnya pakai oh. karton kan kita bisa
tempel tuh karton-kartonnya, kalau nanti ada yang memakai aplikasi kita bisa tampilkan di Infocus seperti itu. Oh, Jadi kan produknya bermacam-macam, tidak hanya satu produk kan Pak doang gitu kan. Oh. Mungkin itu kekurangan saya kemarin Oh, gitu. jadi nanti yang Ibu lakukan seperti itu. Iya, Oke betul. Bu, terima kasih. Terus untuk melakukan itu melibatkan guru atau enggak? Melibatkan Oh yang lain, oh mungkin nanti minta saran atau yang gimana? akan saya pintai saran itu mungkin guru BK Pak, karena BK, BK ya? itu istilahnya tahu ya tentang psikologi segala macam, minat segala macam. Mungkin nanti saya akan libatkan guru BK, bagaimana caranya untuk membuat tes diagnostik itu gitu kan. Mhm. Setelah itu mungkin ketika kita sudah tahu nih anak-anak sukanya ke hal mana, baru kita bisa eksekusi di dalam kelas gitu. Jadi keterlibatan BK dalam melaksanakan tes diagnostik sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Oke, jadi nanti Ibu akan melibatkan guru BK Ibu ya, untuk melakukan tes diagnostik Ya. untuk mengetahui kemampuan awal siswa Oke, Ibu. betul Oke. Pak. Kapan waktunya Bu untuk merealisasikan itu? Oke, mungkin karena bulan Ramadan ini istilahnya sekolah kita difokuskan untuk itu kan pembelajaran pesantren Pesantren segala Ramadan. macam, mungkin sekitar bulan April, Bulan April ya Bu ya? sekitar bulan Setelah April Lebaran ya Bu setelah ya? Lebaran nanti akan saya eksekusi lagi dalam kelas itu. Oke. Baik Bu, mungkin seperti itu aja pertanyaan dan saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama, jawabannya. Bapak. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan secepatnya terrealisasi ya Bu ya? Amin Bapak. Oke, selanjutnya mungkin saya berikan sama Bu Rini. Barangkali ada yang ingin disampaikan untuk tanggapan dan masukannya kami ini melakukan kegiatan pasca observasi. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Heri dan Ibu Erni. Iya. Iya. Ya, luar biasa. Tadi sudah melakukan dialog ya, dialog pasca observasi, di mana dialognya itu dengan berbasis coaching. Iya. Yang saya amati Pak Heri dengan Bu Erni sudah dialognya itu sudah mengalir ya, seperti halnya alur tirta dalam proses coaching kan dengan Iya. menggunakan alur tirta ya. Tirta kan artinya air, jadi biarkan mengalir begitu saja ya gitu ya. Jadi dialognya sudah sangat bagus, sudah sangat berbobot. Di situ tirta itu kan sudah menyampaikan tujuan tadi di awal. Pak Heri menyampaikan bahwa akan melakukan diskusi, dialog, mengajukan beberapa pertanyaan tindak lanjut dari kegiatan observasi di kelas ya dengan Bu Erni, dimana sebelumnya kan sudah observasi dulu ya. Kemudian pada tahapan identifikasi Pak Heri sudah menggali lebih dalam terkait dengan apa yang sudah dilakukan, strateginya, apakah berjalan dengan baik gitu ya, kemudian perasaannya seperti apa, dan Bu Erni juga sudah mengakui kekurangannya, kekurangan. letaknya di mana gitu kan ya, Iya. berkat pertanyaan-pertanyaan Iya. pemantik yang diajukan Pak Heri. Artinya pertanyaannya saat mengidentifikasi itu sudah bagus gitu ya, dan Bu Erni saat mengungkapkan kekurangannya, tapi Bu Erni juga yang bisa menyelesaikan kedepannya saya akan apa tadi gitu kan ya. Iya. Jadi bukan diberikan solusi oleh Pak Heri, tapi solusinya datang dari Bu Erni. Ya, Bu Erni menyadari bahwa produknya masih seragam, semuanya kan Pak, semuanya masih berbasis digital katanya. Jadi Bu Erni juga nanti kedepannya akan diberikan keleluasaan pada murid apabila yang tidak suka dengan Canva atau digital bisa menggunakan atau sehingga nanti akan gallery wall gitu ya. Nah itu, dan ini udah masuk dari identifikasi masuk ke rencana kan ya. Iya. Rencana pengembangan kedepannya apa, itu yang akan diperbaiki tadi ya. Ini ya. Dan kemudian bagian tanya kan tanggung jawab, nah kapan gitu kan ya akan mulai. Nah bagian tanggung jawab bagus pertanyaannya, kapan ini memulainya gitu ya. Nah Bu Erni juga sudah menjawab tadi bahwa insya Allah nanti setelah Lebaran mungkin ya di iya, bulan April ya, iya. di bulan April, karena kurang efektif mungkin Iya, kalau di betul. bulan Ramadan ada Iya. kegiatan pesantren Pesantren Ramadan. kilat. Betul. Iya, jadi sudah bagus menurut saya, sudah baik sebagai coach perannya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali ya informasi, dan coachingnya juga sudah menemukan solusinya. Luar biasa pokoknya, good job lah untuk Pak Heri dan Ibu Erni. Ibu Erni. Selamat sudah menyelesaikan
tahapan observasi dari dari pra dulu, kemudian observasi lalu sampai Pasca. ke pasca observasi hari ini. Ya. Bagus, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Bu, terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Demikianlah rangkaian supervisi akademik kali ini yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian dilakukan proses observasi, dan sekarang di pasca observasi. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi